Marilah kita mempersiapkan hati kita untuk menerima pelayanan Tuhan. Sementara musik dibunyikan, kita secara pribadi berdoa. Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku, sebab aku sebatang kara dan tertindas. Kepadamu ya Tuhan, kuangkat jiwaku, Allahku, kepadamu aku percaya. Haleluya. Haleluya. Ya Bapa yang Maha Pengasih, Allah sumber kebahagiaan kami. Pada masa-masa ini kami mengingat dan merenungkan penderitaan dan kematian Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Kuduskanlah dan pusatkanlah hati kami, agar kami sanggup merasakan semua penderitaan dan kesengsaraan yang telah dideritakan anak-Mu. Tunjukkanlah kepada kami dosa yang telah kami lakukan, yang harus kami tinggalkan, dan tolonglah kami mengalahkan keinginan-keinginan daging. Kuatkanlah kami melakukan perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan kehendak penebus kami, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 16 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Oh
kita mendengarkan pembacaan hukum Taurat kita kelima sampai dengan kita yang ke-10 yang berbunyi demikian. Kita kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut turunmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Apa artinya? Kita harus takut dan cinta kepada Allah sehingga kita tidak memandang rendah atau membangkitkan amarah orang tua dan tetua lainnya, tetapi menghormati mereka, melayani dan mematuhi mereka, mencintai dan menghargai mereka. Kita ke-6, jangan membunuh. Apa artinya? Kita harus takut dan cinta kepada Allah sehingga kita tidak menyakiti atau melukai sesama kita secara fisik, tetapi membantu dan mendukung mereka dalam setiap kebutuhan hidup mereka. Kita ke-7, jangan berzina. Apa artinya? Kita harus takut dan cinta kepada Allah sehingga menuntun diri kita kepada kemurnian dalam seksual dan hidup sopan dalam setiap perkataan dan perbuatan, dan suami maupun istri saling mencintai dan menghormati. Kita ke-8, jangan mencuri. Apa artinya? Kita harus takut dan cinta kepada Allah sehingga kita tidak mengambil uang atau milik sesama kita atau mendapatkannya dengan cara yang tidak jujur, tetapi harus membantu mereka memajukan dan melindungi usaha dan harta mereka. Kita ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Apa artinya? Kita harus takut dan cinta kepada Allah sehingga kita tidak mengucapkan dusta tentang sesama kita, mengkhianatinya, memfitnahnya, merusak nama baiknya, melainkan membelanya, menceritakan kebaikannya, dan menjelaskan segala hal dengan cara yang baik. Kita ke-10, jangan engkau mengingini rumah sesamamu. Jangan menginginkan istri sesamamu, atau pembantunya laki-laki, atau pembantunya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamanya. Apa artinya? Kita harus takut dan cinta kepada Allah. Sebab itu jangan berupaya dengan tipu daya untuk memperoleh, memiliki sesama kita atau harta warisan serta rumahnya, dan untuk mendapatkan hal-hal itu di bawah dalih hak yang sah. Tetapi kita harus melayani dan menolong mereka sehingga mereka dapat memelihara apa yang menjadi milik mereka. Dan jangan kita memikat atau merebut istri sesama kita, karyawan-karyawati, atau binatang peliharaan sesama kita, melainkan mendorong mereka untuk tetap tinggal dan mengerjakan tugas kewajiban mereka. Apa yang dikatakan Allah tentang semua perintah ini? Allah berfirman, Aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci Aku. Tetapi Aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Apa artinya? Allah mengancam untuk menghukum semua orang yang melanggar perintah-perintah tersebut. Oleh karena itu, kita harus takut akan murkanya dan tidak melakukan sesuatu apapun yang melawan Dia. Sebaliknya, Ia menjanjikan anugerah dan berkat kepada semua orang yang memelihara perintah-perintahnya. Sebab itu, kita pun harus cinta dan percaya kepadanya dan dengan sukacita melakukan apa yang diperintahkan. Marilah kita memohon kekuatan untuk melakukan firman-Nya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 157 ayat 1 dan ayat 2. Isa
Jemaat yang dikasihi Tuhan, ingatlah akan dosa-dosamu, sesali dan akuilah semuanya di hadapan Tuhan Allah. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa, pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil menghakimi semua orang. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa kami yang kami lakukan karena melanggar hukum, baik melalui perkataan kami yang tidak benar, maupun karena nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami. Kami patut mendapat murka Tuhan akibat dosa kami itu. Tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihanilah kami, ampunilah dosa kami dan kesalahan kami di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Karuniakanlah kami Roh Kudus, agar kami setia mengikuti Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan, dan memperoleh hidup yang kekal yang Tuhan janjikan bagi setiap orang yang percaya kepada anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Tuhan kasihani Kristus kasihani Tuhan kasihani kami. Saya adalah hamba Tuhan yang menyampaikan firman-Nya kepadamu. Percayalah, di dalam nama Allah Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus, saya menyatakan dosamu sudah diampuni. Mulia bagi Bapa. Mulia bagi Bapa dan Anaknya dan bagi Roh Kudus, karena dari mulanya sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Adalah kita mendengar firman Tuhan pembacaan pertama yang diambil dari Perjanjian Lama, tertulis dalam kitab Ezekiel pasal 33 mulai dari ayat 7 hingga 20. Demikian firman Tuhan. Dan engkau anak manusia, aku menetapkan engkau menjadi penjaga bagi kaum Israel. Bila mana engkau mendengar sesuatu firman daripada aku, peringatkanlah mereka demi namaku. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, hai orang jahat, engkau pasti mati, dan engkau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu supaya bertobat dari hidupnya, orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya. Tetapi aku akan menuntut pertanggungjawaban atas nyawanya daripadamu. Tetapi jikalau engkau memperingatkan orang jahat itu supaya ia bertobat dari hidupnya, tetapi ia tidak mau bertobat, ia akan mati dalam kesalahannya, tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. Dan engkau anak manusia, katakanlah kepada kaum Israel, kamu berkata begini, pelanggaran kami dan dosa kami sudah tertanggung atas kami, dan karena itu kami hancur. Bagaimanakah kami dapat tetap hidup? Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikian firman Tuhan Allah, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya supaya ia hidup.
bertobatlah, bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel? Dan engkau anak manusia, katakanlah kepada teman-temanmu sebangsa, kebenaran orang benar tidak menyelamatkan dia pada waktu ia jatuh dalam pelanggaran, dan kejahatan orang jahat tidak menjawabkan dia tersandung pada waktu ia bertobat dari kejahatannya. Dan orang benar tidak dapat hidup karena kebenarannya pada waktu ia berbuat dosa. Kalau aku berfirman kepada orang benar, engkau pasti hidup, tetapi ia meninggalkan kebenarannya dan ia berbuat curang, segala perbuatan kebenarannya tidak akan diperhitungkan, dan ia harus mati dalam kecurangan yang diperbuatnya. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, engkau pasti mati, tetapi ia bertobat dari dosanya serta melakukan keadilan dan kebenaran, orang jahat itu mengembalikan gadaian orang, ia membayar ganti rampasannya menuruti peraturan-peraturan yang memberi hidup, sehingga tidak berbuat curang lagi. Ia pasti hidup, ia tidak akan mati. Semua dosa yang diperbuatnya tidak akan diingat-ingat lagi. Ia sudah melakukan keadilan dan kebenaran, maka ia pasti hidup. Tetapi teman-temanmu sebangsa berkata, tidakkah Tuhan tidak tepat? Padahal tindakan mereka yang tidak tepat. Jikalau orang benar berbalik dari kebenarannya dan melakukan kecurangan, ia harus mati karena itu. Sebaliknya, kalau orang fasik bertobat dari kefasikannya dan ia melakukan keadilan dan kebenaran, ia pasti hidup karena itu. Tetapi kamu berkata, tindakan Tuhan tidak tepat. Aku akan menghakimi kamu masing-masing menurut kelakuannya, hai kaum Israel. Inilah firman Tuhan. Syukur bagi Allah. Mazmur 85. Aku mau mendengar apa yang hendak difirmankan Allah Tuhan. Bukankah ia hendak berbicara tentang damai kepada umatnya dan kepada orang-orang yang dikasihinya, supaya jangan mereka kembali kepada kebodohan. Engkau telah berkenan kepada kami, ya Tuhan, telah memberikan keadaban yang Engkau telah mengampuni kesalahan umat-Mu, telah menutupi segala dosa mereka. Telah menunjukkan segala emas-Mu, telah meredakan murka-Mu yang menyala-nyala. Pulihkanlah kami, ya Allah penyelamat kami, dan tiadakanlah sakit hati-Mu kepada kami. Untuk selamanya Engkau Tuhan atas kami, dan melanjutkan murka-Mu turun-temurun. Apakah Engkau tidak mau menghidupkan kami kembali, sehingga umat-Mu bersukacita karena Engkau? Perlihatkanlah kepada kami kasih setia-Mu, ya Tuhan, dan berikanlah kepada kami keselamatan daripada-Mu. Aku mau mendengar apa yang hendak difirmankan Allah Tuhan. Bukankah ia hendak berbicara tentang damai kepada umatnya dan kepada
kepada orang-orang yang dikasihinya, supaya jangan mereka kembali kepada kebodohan. Sesungguhnya keselamatan daripadanya dekat pada orang-orang yang takut akan Dia, sehingga kemuliaan Dia di negeri kita. Kasih dan kesetiaan akan bertemu, keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman. Kesetiaan akan tumbuh dari bumi, dan keadilan akan menjauh dari langit. Bahkan Tuhan akan memberikan kebaikan, dan negeri kita akan memberi hasilnya. Keadilan akan berjalan di hadapannya, dan akan membuat jejak kakinya menjadi jalan. Kemuliaan bagi Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dulu sejak permulaan, kini dan selamanya. Amin. Aku mau mendengar apa yang hendak difirmankan Allah Tuhan. Bukankah Ia hendak berbicara tentang damai kepada umat-Nya dan kepada orang-orang yang dikasihinya, supaya jangan mereka kembali kepada kebodohan. Pembacaan yang kedua, marilah kita mendengarkan firman Allah sebagai epistel kita pada hari Minggu ini, yang diambil dari 1 Korintus pasal 10 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13. Demikian firman Allah. Aku mau supaya kamu mengetahui, saudara-saudara, bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan, dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Mereka semua makan makanan rohani yang sama, dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Tetapi sesungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka, karena mereka ditewaskan di padang gurun. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita, untuk memperingatkan kita, supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka berbuat, dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala, sama seperti beberapa orang dari mereka, seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Janganlah kita melakukan percabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga pada satu hari telah tewas 23.000 orang. Dan janganlah kita mencobai Tuhan, seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati dipagut ular. Dan janganlah bersungut-sungut, seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh, dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Sebab itu, siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah
supaya ia jangan jatuh. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Inilah firman Allah. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Evangelium berita sukacita atau Injil Kristus tertulis dalam Lukas 13 ayat 1 hingga ayat 9. Demikian Injil Kristus. Pada waktu itu datanglah pembawa kabar. Beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Yesus menjawab mereka, "Kamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain, karena mereka mengalami nasib itu? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Atau kamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat,
kamu semua akan binasa atas cara demikian. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini, untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Jawab orang itu, "Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia." Demikianlah Injil Kristus. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, minggu ini disebut Minggu Okuli. Okuli yang berarti mataku selalu tertuju atau memandang diarahkan kepada Allah. Mangaranapido mataku tertuju memandang. Tentu yang dipandang adalah Tuhan. Atau disebut juga ini Minggu Prapaskah yang ketiga, atau Minggu Lent. Dan minggu-minggu ini disebut adalah Minggu Sengsara juga, yang artinya minggu-minggu menjelang penderitaan Kristus dan kematiannya, lalu akan tiba kelak akan kebangkitannya. Dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, minggu ini minggu merendahkan diri, di mana kita bersujud kepada Tuhan, memohon belas kasihan-Nya. Minggu pertobatan, minggu mengaku dosa kita, dan setiap orang yang mengaku dosanya akan menerima pengampunan dari Allah. Inilah minggu-minggu yang dimaknai atau yang dimaksudkan dengan Prapaskah itu, atau juga Minggu Okuli itu. Bagaimana seharusnya kita sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, sebagai umat tebusan Kristus, bersikap dan bertindak di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu dalam perjalanan hidup kita sebagai umat Allah, dan juga sebagai manusia yang masih hidup di dalam dunia dan di dalam daging ini, saudara-saudara, kita selalu mengalami naik turun. Kita selalu mengalami tantangan, godaan, pencobaan, dan banyak hal yang lain. Kita boleh dikatakan tidak ada yang bisa lepas dari dosa itu setiap hari. Itu sebabnya Martin Luther menyebutkan bahwa orang Kristen itu sekalipun dia sudah dibenarkan, dia masih orang berdosa. Dalam bahasa Latin disebut simul justus et peccator. Kita adalah orang yang sudah dibenarkan oleh Kristus, atau dibenarkan Allah melalui Kristus, tetapi pada saat yang sama kita adalah orang berdosa. Tidak ada satu detik atau 1 menit pun di mana kita tidak berdosa. Akan tetapi oleh anugerah Allah, dosa itu dihapuskan. Kristus membungkus kita melalui kematiannya di kayu salib, dan itu kita terima melalui anugerah sakramennya, atau means of grace, alat anugerahnya. Dia membaptis kita di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, sehingga kita diciptakan menjadi manusia baru. Allah tidak lagi melihatmu sebagai manusia berdosa yang patut mendapat hukuman, tetapi Allah melihatmu sebagai orang
di mana Kristus ada di dalamnya. Kita adalah manusia baru tiap-tiap hari. Menjadi manusia baru bukan hanya satu kali berlangsung, tetapi terus menerus. Namun saudara-saudara, dalam menjalani kehidupan ini, yang banyak tantangan, banyak pergumulan, banyak cobaan, banyak godaan, kita bisa juga semakin merosot dalam kehidupan rohani kita. Bisa jadi kita justru tidak semakin mengalami pembaruan di dalam Tuhan, karena bisa mengalami kejenuhan dan bisa mengalami banyak hal atau kekecewaan. Banyak hal terjadi dalam hidup. Karena itu saudara-saudara, dibutuhkan kesabaran, dibutuhkan ketekunan. Ketekunan untuk hidup di dalam Allah, hidup di dalam kasih. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita tadi memperhatikan perumpamaan yang diberikan oleh Tuhan Yesus, dia bercerita tentang, dikatakan, seorang yang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Sudah 3 tahun, dikatakan, pohon itu tidak ada buahnya, tidak menghasilkan buah. Pemilik kebun anggur melihat, mencari buah di dalam pohon ara ini, tetapi tidak pernah dia temukan. Sehingga dia berencana untuk menebangnya. Dia mengatakan kepada pengurus kebun itu, "Tebanglah, percuma dia hidup. Aku tidak pernah menemukan buah." Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, suatu kali ada seorang bapak. Dia memindahkan suatu tanaman, pohon pinus, begitu, atau pohon cemara. Dia melihat bahwa pohon cemara ini bagus, tumbuhnya sudah kira-kira 4,5 meter. Kemudian dia hendak memindahkan ke belakang rumahnya. Lalu digali sekeliling pohon pinus itu. Dia angkat, akar-akarnya diangkat, kemudian dipindahkan. Dan saudara-saudara, pohon ini tumbuhnya cukup baik. Terlihat daun-daunannya yang tipis itu, yang seperti ini, masih berwarna hijau. Kemudian ditanam, katakan, belakang rumahnya. Lalu setiap sore bapak ini memperhatikannya. Pagi dan sore bersama keluarganya melihat pertumbuhan pohon cemara ini. Mereka senang, oleh karena kelihatannya bahwa cemara itu seperti berhasil bertumbuh. Akan tetapi saudara-saudara, beberapa hari kemudian makin lama warnanya mulai berubah. Dari hijau menjadi kuning, dari kuning menjadi coklat. Artinya semakin redup, semakin pudar dan mati. Dan waktu itu saudara-saudara, dia merasa malu kepada istrinya. Wah, saya pindahkan dengan maksud supaya ini bisa tumbuh dengan baik. Dia juga mengairinya, dia memberikan pupuk, tetapi ternyata kelihatannya semakin mati. Apalagi pada waktu itu dikatakan sudah tiba musim gugur dan sebentar lagi akan tiba musim dingin. Lalu bapak ini, saudara-saudara, pergilah berlibur bersama istri dan anak-anak. Kemudian setelah liburan mereka berencana bahwa pohon cemara itu akan ditebang, lalu akan dibuat menjadi kayu untuk api unggun. Dan saudara-saudara, ketika mereka kembali, apa yang terjadi? Mereka melihat, bapak ini melihat bahwa dari pohon cemara itu mulai tumbuh lagi tunas-tunas kecil. Dan dia cukup kaget memperhatikan itu, karena dia tahu
Tidak ada orang yang dia suruh atau dia minta tolong untuk menyiraminya ketika mereka pergi. Namun karena dia lihat ada pertumbuhan tunas dari pohon cemara ini, kemudian dia bertekad, saya tidak akan lagi mencabutnya, saya tidak akan jadi memotongnya. Dan saudara-saudara, demikianlah dilihat. Memang pertumbuhannya lambat. Namun karena melihat bahwa ada pertumbuhan meskipun kecil, Bapak ini berpikir ada pengharapan. Ada pengharapan. Karena ada pengharapan ini akhirnya membuat dia, mendorong dia untuk bertekad kembali, untuk berkomitmen, untuk merawatnya lebih teliti, untuk merawatnya dengan lebih baik. Dia akan memberi pupuk berencana, dia akan memberikan air yang cukup, dia akan terus membiarkannya. Meskipun dia tidak tahu apa akan terjadi di kemudian hari, atau setidaknya ketika ada tunas, itu menandakan adanya kehidupan. Adanya kehidupan. Adanya harapan. Mungkin dia tidak akan tumbuh sebagus yang semula, tetapi setidaknya dikatakan dia akan bertumbuh, bertunas dengan baik. Dia akan ada kehidupan di sana. Dan demikianlah saudara-saudara, di mana ada kehidupan, di sana ada pengharapan. Di mana ada kehidupan, di sana ada pengharapan. Dan kita melihat tadi saudara-saudara, ketika Tuhan Yesus mengatakan, pohon ini sudah 3 tahun, aku tidak menemukan buah apa-apapun, tebanglah dia. Tetapi kita lihat bagaimana sikap dari pengurus kebun itu. Dia mengatakan, Tuhan, berilah waktu, berilah kesempatan 1 tahun lagi. Saya akan mengurusnya. Mungkin tahun depan dia akan berbuah. Kalau tidak, silakan Tuhan memotongnya. Silakan Tuhan mencabutnya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita melihat bagaimana dikatakan ada harapan. Ada harapan dari pohon itu dikatakan untuk berbuah kembali. Tetapi perhatikanlah, di sini tampak seorang pengurus kebun anggur tadi yang berperan sebagai mediator, tetapi sekaligus juga sebagai pengurus yang merawat. Mediator artinya Tuhan tadi sudah memutuskan untuk memotongnya, tetapi dia mengatakan, Tuhan, beri waktu 1 tahun lagi. Dia menjadi mediator, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Tetapi bukan hanya mediator, dia juga mengatakan, aku akan mengurusnya. Sebagai mediator, tetapi juga sebagai pengurus yang akan merawatnya, yang akan memupukinya, yang akan memberi air yang cukup. Karena dia melihat ada tanda kehidupan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita tidak diberitahu oleh penulis Lukas. Tuhan Yesus juga tidak memberitahu apakah dia mengabulkan permohonan orang itu. Apakah dia mengabulkan permintaan dari pengurus kebun anggur itu? Kita tidak diberitahu. Tetapi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita diajar, kita diingatkan kembali bahwa Tuhan Allah yang panjang sabar, Allah yang murah hati. Dia sedang bertanya kepadamu. Dia mengutus hamba-hambanya. Dulu dia mengutus hambanya kepada orang Israel seperti Yehezkiel tadi dalam perjanjian lama. Hai anak manusia, kata Tuhan kepada Yehezkiel. Dan dia berperan sebagai penjaga. Dan dikatakan, apabila seorang penjaga mengatakan kepada orang yang berdosa kepada umatku, bertobatlah dari kelakuanmu yang jahat,
Dan apabila orang itu bertobat, maka engkau menyelamatkan hidup. Tetapi apabila orang itu tidak mau bertobat, sekalipun tadinya dia orang benar dikatakan, tetapi karena dia berubah setia kepada Tuhan, jika dia tidak bertobat, maka dia akan mati dalam dosa. Dia akan mati dalam dosanya. Tetapi engkau terbebas. Namun engkau anak manusia, apabila engkau sudah tahu dia berdosa, engkau tidak mengingatkannya, ingat, orang itu akan mati dalam dosanya. Namun aku akan menuntut nyawanya daripadamu. Aku akan menuntut darahnya dari engkau. Karena engkau tidak mengingatkan dia. Dan saudara-saudara, inilah peranan hamba-hamba Tuhan. Para pendeta yang dipanggil oleh Tuhan. Dipanggil, Tuhan Yesus berbelas kasihan kepada kita, kepadamu. Untuk mengingatkanmu. Untuk menyadari akan dirimu sebagai orang berdosa. Supaya engkau bertobat, mengakuinya di hadapan Tuhan. Sebelum engkau dipotong oleh dia. Dan jika engkau bertobat, jika engkau mengaku dosamu, maka Tuhan akan mengakui. Dan kita bersyukur saudara-saudara, mengapa kita ketika mengadakan pengakuan dosa kepada Tuhan, lalu Tuhan memberikan absolusi, pengampunan dosa, suatu kepastian. Karena perasaan kita sering menipu kita. Kadang-kadang kita bertanya, Tuhan, apa dosa saya? Atau Tuhan, apakah Engkau tidak mengampuni saya? Kita bisa berpikir seperti itu. Akan tetapi Tuhan datang, Tuhan memberikan para pelayannya untuk melayanimu, untuk memastikan pengampunan dosa bagi. Akan tetapi saudara-saudara, meskipun kita sebagai orang percaya di awal tadi disebutkan, kita telah ditebus, kita telah dibaptis, kita ada dalam kuning, kita masih dalam daging ini, dalam dunia ini, yang mana kita bisa lepas dari tangan Allah. Perhatikanlah saudara-saudara, di dalam Lukas pasal 13 ayat 1-5. Di sana dikatakan, ada beberapa orang yang datang kepada Yesus membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan oleh Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Orang-orang Galilea ini sedang beribadah kepada Tuhan, mempersembahkan kepada Tuhan darah korban binatang. Lalu Pilatus membunuh mereka, dikatakan darahnya dicampurkan. Orang-orang datang kepada Tuhan Yesus. Bagaimana itu Tuhan? Apa yang menyebabkan mereka demikian? Bukankah mereka sedang beribadah? Apakah itu berarti mereka berdosa? Atau karena dosa mereka? Tetapi apa kata Tuhan Yesus? Sang kamu, orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada semua dosa orang Galilea yang lain? Karena mereka mengalami nasib yang fatal seperti itu. Tuhan Yesus mengatakan tidak. Kataku kepadamu, jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa dengan cara yang demikian. Bukankah kita saudara sering tergoda atau dicobai untuk menghakimi orang lain? Kalau terjadi kecelakaan pada seseorang, oh iya dia jahat. Lalu kita merasa kita benar. Kita merasa diri kita lebih baik dari orang tersebut. Tapi Tuhan Yesus mengatakan, jika engkau tidak bertobat, engkau akan mengalami nasib yang sama seperti itu. Bahkan lebih, saudara-saudara. Karena apa? Karena engkau menganggap dirimu benar. Ada lagi, saudara-saudara, 18 orang ditimpa menara dekat kolam Siloam, dikatakan,
Jangan pikir kesalahan mereka lebih besar daripada orang-orang yang diam di Yerusalem. Artinya yang diam di Yerusalem berbicara tentang para imam, ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, yang sering menganggap dirinya benar, yang tahu firman Tuhan, yang menjalankan Taurat Tuhan. Tetapi Tuhan Yesus katakan, tidak, kesalahan mereka tidak lebih besar. Dan jika kamu tidak bertobat, kamu juga akan mati dengan cara yang demikian. Saudara, tentu kita mengingat Tuhan Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, jangan melihat selumbar di mata saudara. Atau engkau melihat selumbar di mata saudaramu, tetapi engkau tidak melihat balok yang ada di mata. Engkau melihat lalat di tempat yang jauh, tetapi engkau tidak melihat sapi yang ada di depan mata. Kita, saudara-saudara, cenderung menghakimi orang lain, melihat kesalahan orang lain, tetapi engkau tidak pernah melihat kesalahanmu, dirimu yang berdosa. Dengan demikian engkau menganggap dirimu benar. Dan ketika engkau menganggap dirimu benar, disitulah malapetaka terjadi atas. Karena engkau tidak membutuhkan Allah, merasa sudah benar di hadapan Allah. Di mana sesungguhnya tidak sedikit pun ada kebenaran kita di hadapan Allah. Kebenaran kita adalah kebenaran Kristus. Namun kebenaran Kristus itu, saudara-saudara, adalah dengan selalu mati terhadap dosa. Paulus begitu kuat menekankan di dalam surat Roma bahwa orang yang dibaptis itu berarti adalah orang yang turut dikuburkan bersama dengan Kristus, mati bersama semua dosa, dan bangkit sebagai manusia baru. Tiap-tiap hari manusia baru di hadapan Allah. Itulah kita sesungguhnya. Itulah sesungguhnya kehidupan orang Kristen. Selalu mati terhadap dosa sehingga muncul manusia baru. Dan manusia baru itu akan berbuahkan kehidupan yang penuh kasih. Ketika engkau tidak semakin mengasihi, atau kasihmu semakin pudar, di sinilah letak bahaya, ancaman kematian menimpa kita. Ketika kasih kita tidak semakin bertumbuh, ketika kita justru semakin membenci orang, semakin tidak menyukai siapa orang-orang lain. Meskipun engkau mungkin disakiti, dicurangi, dikecewakan, lalu engkau punya alasan untuk mengatakan sudah ada batas-batas pengampunan. Disitulah titik bahaya dari orang Kristen. Engkau melihat dirimu, mengukur dirimu lebih benar dari orang lain. Sesungguhnya yang kita lakukan adalah bertobat seperti kata Tuhan Yesus. Engkau harus bertobat. Dan kita bersyukur, saudara-saudara, melalui perumpamaan yang diberikan Tuhan Yesus. Pengurus kebun anggur itu yang berperan sebagai mediator tadi. Dia juga sebagai pengurus. Itu adalah menunjukkan kasih Allah yang besar terhadapmu, terhadap kita. Dia terus-menerus menantikan supaya engkau berbuah. Berbuah. Menghasilkan buah. Buah kasih. Sebab kasih adalah yang terbesar. Sebab jika engkau mengasihi saudara-saudara, apa dikatakan? Engkau pasti menghormati orang tuamu. Engkau tidak akan menghina orang tuamu, seperti dikatakan dalam Patik tadi. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Apa artinya kita harus takut dan cinta pada Allah, sehingga kita tidak memandang rendah atau membangkitkan amarah orang tua dan ketua lainnya. Entah sintuamu, entah pendetamu, entah ketua RT-mu, entah ketua RW-mu, atau kepala desamu, apalagi presidenmu. Jangan pernah menghina-hina, karena itu firman Allah. Hormati ayahmu dan ibumu. Pemimpin
pemimpin negara adalah ayah kita. Yang ditetapkan Allah dalam arti bagaimana mengatur bangsa ini. Gubernurmu, menterimu. Jangan pernah mencaci maki. Engkau boleh mengkritiknya, tetapi bukan mencaci maki, apalagi menghina. Demikian juga di gereja. Tuhan memberi mereka menjadi pelayan. Seharusnya bagaimana? Karena menghormati mereka, melayani dan mematuhi mereka, mencintai dan menghargai mereka. Tapi coba siapa di antaramu yang tidak pernah melawan orang tuanya, bahkan mungkin pernah mencaci maki? Jangan membunuh. Apa artinya kita harus takut dan cinta pada Allah, sehingga kita tidak menyakiti atau melukai sesama kita secara fisik, melainkan menolong dan memberinya dukungan dalam kebutuhan fisik. Berbagi. Jangan berzina. Apalagi zaman sekarang, saudara-saudara. Kemajuan teknologi membuat perubahan-perubahan yang besar. Kalau dulu orang harus pergi ke bioskop atau harus sembunyi-sembunyi untuk menonton film-film yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, yang membangkitkan imajinasi-imajinasi seksual, sekarang bisa di handphone kita, bisa di kamar kita, di mana saja. Dan saudara-saudara, itulah menjadi awal dari permasalahan kerusakan rumah tangga, bahkan bisa jatuh pada perceraian. Saudara-saudara, hamba-hamba Tuhan dipanggil untuk mengingatkanmu agar tidak larut dalam itu. Karena bagaimanapun semua itu menyebabkan kehancuran, menimbulkan sakit hati, menimbulkan amarah. Jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Ada banyak. Hingga jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya. Keinginan yang terus bercongkol di dalam hati kita, yang membuat kita, saudara-saudara, tidak bisa mencintai Allah. Dan mencintai Allah, wujudnya adalah mencintai sesama, saudara-saudara. Allah tidak membutuhkan kasihmu, tetapi sesamamu membutuhkan kasihmu. Sesama kita membutuhkan kasih, membutuhkan pertolongan. Allah tidak butuh pertolonganmu. Jadi bukan kita berkumpul di gereja dari Senin sampai Minggu, memuji-muji Tuhan, haleluya dan sebagainya, itu tidak mencintai Allah. Mencintai Allah adalah hidup sesuai dengan tugas panggilan. Apa tugas panggilan kita? Jika kau sebagai ayah atau sebagai bapak, itu adalah tugas panggilan. Jika kau sebagai ibu, itu adalah tugas panggilan. Sebagai istri, sebagai suami, itu tugas panggilan. Karena itulah Tuhan katakan, hai suami, hai istri, tunduklah pada suamimu. Tetapi Tuhan katakan, hai suami, kasihi istrimu seperti Kristus mengasihi jemaatnya. Ada banyak orang, suami menuntut istrinya tunduk, tetapi dia tidak mengasihinya, mengasihi istrinya seperti Kristus. Dia tidak mendengarkan firman Tuhan. Dia tidak tunduk pada suaminya. Tetapi apakah engkau sudah mengasihi istrimu seperti Kristus yang rela mati untuk jemaatnya, untukmu, untuk kita orang percaya? Jadi bukan saling menuntut, tetapi saling menjalankan tugas panggilan. Engkau sebagai suami, engkau sebagai istri. Jangan pernah katakan kepada suamimu, dia tidak mengasihi saya seperti Kristus. Masa bodoh. Atau kau kata, dia tidak tunduk pada saya sebagai luar firman Tuhan. Sudah masa bodoh. Itu artinya engkau membenarkan dirimu. Engkau membawa kebenaranmu. Seharusnya kau lakukan. Tuhan, ampuni saya sebagai istri yang tidak tunduk pada suami.
Seharusnya engkau berkata, Tuhan ampuni saya sebagai suami yang tidak mengasihi istriku seperti engkau mengasihi jemaat. Demikian juga anak-anak. Hormati ayah dan ibumu. Dia kasar, marah, suka memaki, mencaci, memukul. Ya, itu bisa jadi. Tetapi firman Tuhan katakan, hormati ayahmu dan ibumu. Tidak. Ayahmu dan ibumu adalah Allah yang kelihatan, Luther katakan. Sebab melalui ayah dan ibumu lah engkau lahir. Melalui orang tua kita lah kita lahir. Jadi mereka adalah Allah yang kelihatan. Mereka dipakai Allah untuk melahirkan kita. Mereka dipakai Allah untuk membesarkan kita. Bahwa mereka bisa salah dalam mengajar, dalam mendidik, atau dalam bersikap. Itu karena keberdosaan. Demikian juga para orang tua terhadap anak-anak. Bukankah kita sering frustrasi atau mengatakan, bandel sekali ini anak. Tidak, kita semakin kekurangan kasih, kita berada dalam bahaya. Karena itu, ketika engkau mendengar firman Allah, mendengarkan pemberitaan, dia menegurmu seperti seorang penjaga, seperti yang dikatakan oleh Tuhan melalui Yeskiel. Engkau peringatkan orang itu akan dosa, dan jika dia bertobat, dia hidup. Sebesar apapun dosanya, jika dia bertobat, dia hidup. Tetapi kalau tadinya orang yang benar itu tiba-tiba dia berubah, tidak mendengarkan, berubah setia, maka kebenarannya tidak pernah diperhitungkan. Dia akan mati dalam dosa. Inilah artinya saudara-saudara, kita sebagai orang Kristen hidup dalam baptisan kita seharusnya tiap-tiap hari. Tiap-tiap hari. Rasul Paulus juga mengatakan, janganlah amarahmu kamu biarkan hingga matahari terbenam. Artinya, tiap-tiap hari ada pengakuan dosa. Tiap-tiap hari ada pengampunan. Dengan demikian kita selalu diciptakan sebagai manusia baru. Engkau sebagai suami diciptakan baru kembali. Engkau sebagai istri, sebagai anak, sebagai orang tua. Kita semua diciptakan Allah tiap-tiap hari. Sehingga kesalahan sebesar apapun selalu ada pengampunan. Kita dipulihkan selalu. Tidak dibawa tidur, apalagi sampai besok, apalagi sampai dibawa mati. Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah belas kasihan Kristus. Seperti yang ditunjukkannya melalui pengurus kebun anggur tadi. Tuhan, biarkanlah 1 tahun lagi aku akan mengurusnya, dan jika tidak berbuah silahkan ditebang. Ini berbicara kepada kita, kepada saya sebagai pendeta, mengingatkanmu sebagai jemaat, menyampaikan firman, menegur dosa, mengajak bertobat, dan menyampaikan pengampunan dari Allah. Demikian juga sebagai penatua, para sintua. Terus tiap-tiap hari menjalankan tugasnya, mendorong jemaat untuk bertobat, untuk meninggalkan dosanya, untuk menerima pengampunan dari Allah. Suami istri juga demikian, orang tua dengan anak-anak juga demikian. Demikian juga kita di tempat pekerjaan kita. Dengan demikian, itu berarti kita hidup dalam kasih yang panjang sabar. Hidup dalam kasih yang panjang sabar. Dan kasih itu harus semakin bertumbuh. Dan kita tidak pernah bisa membuat itu bertumbuh dari kekuatan kita. Kasih itu hanya tumbuh oleh pekerjaan Roh Kudus. Dan Roh Kudus bekerja melalui firman, melalui khotbah yang diberikan, melalui firman yang kita dengar, melalui firman yang kita baca. Itulah yang menghidupkan. Itulah yang memperbarui hidupmu terus. Itulah yang terus menerus menopangmu, sehingga membuat engkau mengalirkan kasih terhadap suami, kasih terhadap istrimu, kasih terhadap anak-anakmu, kasih terhadap saudara-saudaramu, terhadap kakakmu, terhadap adikmu.
hiduplah dalam kasih yang panjang sana. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita bangkit berdiri dan bersama dengan orang-orang percaya di seluruh dunia, marilah kita mengucapkan iman percaya kita dengan berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja Kristen yang kudus, persekutuan para orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Warta Jemaat Berita Keuangan tanggal 20 Maret 2022. Persembahan tanggal 13 Maret 2022. Persembahan pertama Rp250.000. Persembahan kedua Rp206.000. Ada tambahan sekedar ada dapat informasi katanya Amang Aritonang dalam keadaan sakit, supaya kita bawa dalam doa supaya Tuhan beri kesembuhan. Ini baru informasi, belum dijenguk bangunan, belum dicari tahu. Kita akan nyanyi kejemaat juga Bapak Berbeda. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Engkau adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali untuk bersembahyang kepada Tuhan.
Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Engkau, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Yang mengaruniakan anak Yesus Kristus untuk menyelamatkan kami. Demikian pula Tuhan, kami bersyukur oleh karena Engkau memanggil dan menetapkan hamba-hamba-Mu untuk melayani umat-Mu, orang-orang yang percaya kepadamu, untuk menjaga mereka, menggembalakan mereka, supaya mereka Tuhan terus bertekun di dalam firman-Mu dan hidup di dalam kasih-Mu, agar mereka Tuhan terus memperoleh pengampunan dari Engkau dan juga mendengarkan sabda-Mu, sehingga Tuhan kasih bertumbuh dalam kehidupan umat-Mu tiap-tiap hari. Tuhan, biarlah kiranya Engkau memberkati setiap umat-Mu agar terus bergiat Tuhan untuk menerima pelayanan. Bapa Surgawi, inilah permohonan kami. Bapa Surgawi, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami memohon anugerah-Mu agar para pemimpin kami Tuhan berkati, mulai dari presiden, para menteri, para gubernur, para bupati, wali kota, hingga aparat yang terendah. Biarlah menolong mereka Tuhan untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka. Kami memohon juga agar seluruh rakyat bangsa kami sungguh memberikan dukungan kepada mereka, menghormati mereka Tuhan, sehingga Tuhan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka terus dapat menjalankannya dengan baik oleh pertolongan. Bapa Surgawi, kami berdoa juga untuk para pemimpin gereja. Biarlah Tuhan memberkati Tuhan hamba-hamba-Mu dalam pelayanan mereka, agar dengan setia melakukan tugasnya kepadamu. Tuhan, biarlah Engkau menopang kami semua, para pendeta, para evangelis, diakones, demikian juga para sentua yang ada di jemaat Tuhan, agar senantiasa menjalankan tugas Tuhan dengan takut akan Tuhan dan dengan penuh kasih kepada-Mu. Bapa Surgawi, kami secara khusus berdoa Tuhan untuk pemimpin gereja-Mu GKLI, berdoa untuk Bishop John Alder Saragi, yang memberkati hamba-Mu di dalam memimpin GKLI ini ya Tuhan. Demikian juga dengan sekjen yang mendampingi Pendeta Lamris Malau. Demikian juga staf yang ada di kantor pusat, agar mereka Tuhan terus menerus dalam tuntunan, sehingga Bapa di surga, pemberitaan firman-Mu, pemberitaan Injil-Mu, agar dunia ini boleh diselamatkan bagi Kristus, agar dunia ini yang tidak dalam kebinasaan, biarlah Engkau memberikan hikmat kepada mereka. Bapa Surgawi, dengarlah seruan permohonan kami. Bapa Surgawi, kami berdoa juga Tuhan untuk anggota jemaat-Mu yang sedang mengalami sakit. Teruskan berdoa untuk Bapak Aritona, kami dengar sedang dalam keadaan sakit Tuhan. Kami mohon anugerah dan belas kasihan-Mu. Bapa di surga Tuhan, tampangkan tangan-Mu atasnya. Berilah dia kesembuhan ya Bapa surga. Kami juga berdoa juga untuk istrinya, Tuhan berikan kekuatan. Demikian juga untuk anak-anaknya. Jangan mereka selalu berharap kepada-Mu ya Bapa di surga. Berkati juga Tuhan para pelayan yang ada di GKI Cibinong ini. Dapat Tuhan menolong mereka dalam segi rohani, sehingga Tuhan biarlah Engkau menuntun mereka semua masing-masing. Bapa Surgawi, kami berdoa juga untuk semua anggota jemaat-Mu Bapak yang ada di Cibinong ini. Biarlah Tuhan memberkati para orang tua Tuhan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka, baik sebagai suami maupun sebagai istri, sebagai bapak, sebagai ibu, sebagai anak-anak, atau apapun Tuhan yang menjadi tugas panggilan kami selama di dunia ini sebagai orang Kristen.
Biarlah Engkau menolong kami untuk dapat menjalankannya dengan baik, ya Tuhan. Kami sadar kami tidak mampu dengan kekuatan kami sendiri. Oleh karena Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu terus menuntun kami melalui firman, sehingga firman-Mu itu Tuhan menguasai, berkuasa atas hati dan pikiran kami, sehingga Tuhan boleh timbul kasih, mengalir kasih yang menjadi berkat bagi banyak orang dan orang sekitar kami. Bapa di surga, inilah doa kami, dengarlah ya Allah. Tuhan, di antara jemaat-Mu yang kami tidak tahu sedang dalam pergumulan, baik pergumulan ekonomi, pergumulan keluarga, pergumulan dengan anak-anak. Tuhan berkatilah mereka Bapa. Tuhan hiburkanlah mereka dan kuatkanlah mereka. Bapa surgawi, inilah doa kami. Dengarlah yang kami naikkan. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajar kami berdoa dan yang janji-janjinya kami percaya demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.